Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Segala puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang memberikan saya kesempatan, memberikan saya kesehatan sehingga pada hari ini tanggal 16 Januari 2025 saya ingin menyampaikan terkait tugas akhir semester 5 yang mana insyaallah kita salat tersalam secara kabali baginda kita Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya akan mempresentasikan dengan judul analisis dan klasifikasi penyakit jantung menggunakan algoritma artificial neural network atau ANN. Perkenalkan yang pertama yaitu saya ingin memperkenalkan nama saya. Nama saya Bima Ilmawan dari jurusan Teknik Informatika, mata kuliah saya ambil yaitu pengenalan pola. Saya berasal dari mahasiswa Universitas Bina Insan. Pertama yaitu pada masuk daftar isi. Daftar isi ini yaitu yang ada pendahuluan, metodologi, dataset HEART, TGSP, model ANN. Selanjutnya masuk pendahuluan. Penyakit jantung adalah penyebab utama kematian global dan sering tidak terdeteksi pada tahap awal. Yang kedua, salah satu penyakit mematikan sering terjadi di seluruh dunia. Yang ketiga, gejala utama yaitu sesak napas dan sepanjang hari. Yang keempat, pertolongan pertama adalah penyakit jantung. Ini dengan melakukan bantuan hidup dasar yaitu resusitasi jantung paru atau RJP ataupun CPR dan membawa pasien ke rumah sakit. Pada sebelah kanan tergambar pertama paling atas itu ada gambar kerangka tubuh yang mana di situ menunjukkan dengan gambar jantung. Yang bawahnya itu ada gambar dua jantung, yang pertama sebelah kiri itu ada jantung normal dan sebelah kiri jantung yang tidak normal. Oke, baiklah masuki pada metodologi, yang mana metodologi ini menjelaskan kerangka metode-metode yang saya ingin menggunakan. Pertama, masukkan data mentah, analisis data eksplorasi, preprocessing data, pembagian data. Terus ada implementasi ANN. Implementasi ANN bagi dua, data training dan data testing. Setelah itu terakhir evaluasi model. Baiklah, ini saya akan menjelaskan dataset HEART to TGSP, di mana dataset ini berisi 303 sampel pasien dengan 14 fitur input. Yang kedua itu penjelasan dengan fitur yang ada pada dataset. Yang pertama dari usia. Ini usia pasien dalam tahun 29 sampai dengan 77. Ini ada jenis kelamin, ada jenis laki-laki dan perempuan. Ada di sini juga chest pain type, di mana jenis nyeri dada. Ada resting blood pressure, tekanan darah saat istirahat dalam mmHg. Ini ada kolesterol, kadar kolesterol dalam darah. Ada selanjutnya maksimum heart rate exhibit, detak jantung maksimum selama tes. Selanjutnya ada target, ini kelas target. Terus selanjutnya ini yang masuk ke nomor 3, distribusi kelas target. Ini ada 165 individu dengan risiko penyakit jantung 54,46%. Ada juga 138 individu yang sehat 45,54%. Data ini relatif seimbang sehingga data ini cocok untuk klasifikasi tanpa memerlukan penyesuaian besar terhadap distribusi kelas. Oke, masuki selanjutnya yaitu pada poin model ANN. Multiplier perceptron atau MLP. Jadi multi layer perceptron ini untuk memprediksi
penyakit jantung menggunakan dataset IR.JSP. Pada gambar ini kita lihat sebelah kiri ini ada yang pertama tahap itu input layer. Input layer ini ada layer 1, input layer 2, input layer seterusnya. Terus ada hidden density layer, ini ada 1, 2, 3. Ini ada hidden drop layer, ini ada 1, 2, 3. Sini ada terakhir yaitu output layer. Ini adalah output layer. Output layer ini layer type, ini ada 3. Untuk outputnya juga di sini ada 3 yang bernama 16, 8 sama dengan 1. Oke. Ini saya akan memasuki pada penjelasan kode-kode saya, yang mana saya akan menjelaskan terkait fungsi kode. Pertama yaitu pada input pandas. Pandas ini digunakan untuk analisis dan manipulasi data, biasanya untuk membaca atau mengolah dalam format tabel seperti CSV, Excel, ataupun yang lainnya. Terus ada import NumPy. Import NumPy ini biasanya digunakan untuk bekerja dengan array atau operasi matematika dan fungsi statistik. Terus di situ ada import TensorFlow ASTF, yang mana ini untuk operasi numerik biasa digunakan untuk bekerja dengan array, operasi matematika, dan fungsi statistik. Salah. Ini pustaka dengan deep learning dikembangkan oleh Google untuk membangun dan melatih model machine learning, khususnya neural network. Terus selanjutnya pada poin ada import matplotlib, pyplot, ASPLT. Ini untuk membuat grafik dan visualisasi data, menyediakan termuka seperti MATLAB untuk membuat plot dengan mudah. Selanjutnya yaitu ada form, scale metric, import accuracy score, confusion metric, yang mana akurasi skor. Fungsi ini untuk menghitung akurasi prediksi model dengan membandingkan hasil prediksi dengan label sebenarnya. Confusion metric ini untuk membuat confusion metric dengan membantu menganalisis performa model klasifikasi. Selanjutnya ada from trace flow, crush layers, import density. Dan ini yang mana lapisan polyconnected-nya density layer dalam neural network ini adalah salah satu jenis lapisan yang sering digunakan dalam TensorFlow atau crush. Selanjutnya yaitu ada from TensorFlow crush model import sequential. Sequential adalah kelas dalam crush untuk membuat model neural network secara sekuensial, di mana setiap lapisan ditambahkan satu persatu. Lalu selanjutnya ada from scalar model selection import train test split. Train test split ini adalah fungsi dari scikit-learn untuk membagi dataset menjadi data latih training set dan data uji test set. From scalar processing import standard scalar. Standard scalar ini digunakan untuk melakukan normalisasi, standarisasi data sehingga setiap fitur memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Ini membantu menegakkan performa model. Dengan memanggil fungsi termasuk kita akan masuki yang yaitu di situ kan ada untuk memanggil data. Jadi untuk memanggil data ada menggunakan HitJSP datasetnya. Jadi fungsi untuk selanjutnya yaitu pada print data hit. Jadi untuk fungsi ini secara default untuk menampilkan 5 baris dari data frame, jadi ataupun bisa lebih. Itu yang selanjutnya itu masuk ke dalam untuk X dan Y, yang mana ini memisahkan fitur dan label daripada untuk
target itu saya ambil untuk pelabelan data target di X dan Y. Jadi menghapus kolom target dari dataset sehingga hanya tersisa fitur-fitur lainnya. Data ini disimpan di variabel X sebagai fitur input untuk model. Terus selanjutnya yaitu masuk untuk membagi jadi data training dan testing set. Ini saya menggunakan train test split XY test set dengan ukuran 2.0.2, random state-nya 42. Fungsi ini membagi dataset menjadi dua bagian. Terus masuk ke training set. Ini ada X-train, Y-train, 80% data digunakan untuk melatih model. Testing set. Ini X-test, Y-testnya 20% data digunakan menguji performa model. Di parameter test setnya ini ada 0.2, 20% dari total data digunakan untuk testing. Random state-nya 42, menjamin bahwa pembagian data selalu konsisten setiap kali kode dijalankan nantinya. Nah, masuk ke dalam normalisasi data dengan standar scaler. Jadi untuk standar scaler adalah alat preprocessing dari scikit clearance yang digunakan untuk menormalkan data dengan cara mengurangi rata-rata dari step fitur, membagi step nilai dengan standar deviasi fitur tersebut. Hasilnya, step fitur memiliki rata-rata non dan standar deviasi 1 sehingga model dapat bekerja lebih efisien. Ini akan memasuki fit transform. Ini fit yaitu menghitung rata-rata dan standar deviasi dan data training. Transform itu mengaplikasikan normalisasi ke data training berdasarkan hasil fit. Normalisasi data testing menggunakan transform. Jadi menggunakan transform ini menerapkan normalisasi yang sama pada data testing berdasarkan rata-rata standar deviasi dari data training, yaitu dihitung dari data sebelumnya. Yang saya catatkan yaitu tidak boleh memanggil fit transform pada data testing karena akan menyebabkan kebocoran data linkage. Terus ini ada pembuatan model dengan sequential. Nah, ini pada pembuatan model sequential ini membuat model neural network secara berurutan. Setiap lapisan akan ditambah satu persatu dalam urutan yang diberikan. Terus masuk ke penjelasan tiap lapisan. Nah, di sini kan saya menggunakan densinya 16, membuat lapisan dengan 16 neural. Terus ada activation relu, ini menggunakan fungsi aktivasi ReLU, Reactivate Learn Unit, yang membantu menangani masalah-masalah non-linearitas dengan menghitung maksimal 0,x untuk setiap nilai input. Terus memasuki ini saya juga menggunakan input SAPI. Extrain shape ini menggunakan satu menentukan jumlah fitur input dimension. Jadi ini saya menggunakan ini extrain speed 1. Ini adalah jumlah kolom data training sehingga model tahu ukuran inputnya. Terus ini juga menggunakan densi 8, membuat lapisan dengan 8 neuron, tadi 16 sekarang 8. Activation rule ini itu menggunakan fungsi activation rule. Terus selanjutnya ada densi 1, lapisan ini hanya memiliki satu neuron karena model akan memprediksi hasil berupa probabilitas. Ini kita bisa ganti, bisa bebas sih, bisa 16 ataupun 20 ataupun berapa. Jadi tidak harus terpatok 16 ataupun 8 ataupun 1. Jadi untuk selanjutnya yaitu masuk ke mengompilasi model. Di sini mengompilasi model
Ini saya menggunakan optimizer Adam. Optimizer Adam digunakan untuk memperbarui bobot model selama pelatihan. Optimizer ini sangat populer karena cepat dan efisien menggunakan Adam. Loss ini saya menggunakan binary cross entropy. Fungsi loss ini digunakan untuk tugas klasifikasi biner. Ini menghitung perbedaan antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya. Saya metriknya menggunakan akurasi. Model akan mengevaluasi akurasi prediksi selama pelatihan, memberikan metrik performa pada tambahan selain loss. Jadi selanjutnya itu masuki model summary. Ini menampilkan ringkasan arsitektur model termasuk nama setiap lapisan, jumlah parameter, terus dimensi input dan output dari setiap lapisan. Untuk selanjutnya ini ada history. Ini pada history ini saya menggunakan model fit, yang mana untuk model fit ini saya menggunakan ada X-train, Y-train, dan epochnya itu saya ngambil data 20, terus juga backslash-nya 16, validasi data itu ada X-test dan Y-test. Nah, jadi untuk tahap selanjutnya ini saya menggunakan loss akurasi model evaluasi. Ini bisa dilihat untuk perintah akurasinya, nanti saya akan tampilkan pada hasilnya. Jadi untuk model fit tadi, ini fungsi utama untuk melatih model menggunakan data training X-train dan Y-train. Jadi untuk epoch 20 itu model akan melakukan iterasi sebanyak 20 kali pada seluruh data training, dan backslash ini 16 tadi data akan dibagi menjadi batch berukuran 16. Model akan diperbarui dan ke batch setelah memproses setiap batch. Nah, untuk epoch ini kalian bisa rubah, bisa 50, bisa 100 ataupun berapa untuk jumlah datanya. Validasi data ini ekstraksi Y-test data validasi gunakan untuk mengevaluasi performa model setelah setiap epoch untuk membantu apakah modelnya overfitting. Oke, masuk ini ke dalam model evaluasi. Ini menjelaskan model evaluasi ini untuk mengevaluasi model menggunakan data testing untuk menghitung nilai loss dan akurasi. Outputnya ini akan nilai fungsi loss pada data testing dan akurasi model pada data testing proporsi prediksi yang benar. Akan menampilkan print computation metric ini akan menampilkan akurasi data testing dengan format 2 angka desimal. Oke. Untuk selanjutnya yaitu akan menampilkan sebuah gambar, yang mana ini saya menggunakan size ukuran 12 dan 4. Oke, baiklah. Ini membuat gambar figur dengan ukuran lebar 12 dan tinggi 4 ini. Grafiknya akan memiliki dua subplot yang berdampingan. Oke. Ini hasil eksperimen pelatihan model pembelajaran mesin dan terdiri dari dua bagian, yaitu akurasi dan loss kerugian. Nah, baiklah. Saya akan menjelaskan dulu terkait grafik yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang pertama saya akan menjelaskan sebelah kiri. Pada sini kita lihat ini ada training
and validasi akurasi. Jadi akurasi mengukur seberapa baik model dan mengklasifikasi data dengan benar. Jadi pada garis biru ini tren akurasi menunjukkan akurasi model pada dataset pelatih. Akurasi ini meningkat seiring meningkat epoch yang menunjukkan bahwa model belajar dari data pelatihan. Garis oranye, pada garis oranye ini validasi akurasi menunjukkan akurasi model pada dataset validasi yang terpisah dari data pelatihan. Idealnya akurasi validasi juga meningkat, menandakan bahwa model tidak hanya menghafal data pelatih tetapi juga dapat mengeneralisasi dengan baik. Nah, itu pada gambar sebelah kiri. Oke, masuki gambar sebelah kanan. Ini gambar training dan validasi loss. Ini loss adalah ukuran seberapa baik model memprediksi label yang benar. Nilai loss yang lebih rendah menunjukkan kinerja model yang lebih baik. Pada garis oranye. Pada garis biru, pada garis biru ini trend loss menunjukkan nilai loss pada dataset pelatih. Nilai loss seharusnya menurun sehingga seiring berjalannya epoch menandakan bahwa model semakin baik dan mempelajari pola data. Jadi untuk pada data yang garis oranye, pada garis oranye ini adalah validasi loss. Ini menunjukkan nilai loss pada dataset validasi jika loss validasi tetap tinggi atau mulai meningkat setelah beberapa epoch. Ini bisa mengindikasikan overfitting, di mana model terlalu sesuai dengan data pelatih dan mulai kehilangan kemampuan generalisasi. Oke, pada kesimpulan grafik ini memberikan wawasan tentang seberapa baik model belajar dari data pelatihan dan seberapa baik kemampuannya dalam mengeneralisasi terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Akurasi yang meningkat dan loss yang menurun pada kedua grafik adalah tanda bahwa model dilatih dengan baik. Namun, perbedaan yang signifikan antara akurasi pelatih dan validasi atau peningkatan loss validasi dapat menunjukkan masalah yang perlu diperbaiki. Oke. Jadi, kesimpulan grafik ini membantu untuk memahami apakah model belajar dengan baik, apakah ada indikasi overfitting atau underfitting. Oke. Untuk selanjutnya ini saya akan menjelaskan di sini tadi kan saya sudah menampilkan pada slide sebelumnya ini. Nah, pada slide ini menampilkan grafik. Nah, di sini saya akan menampilkan hasil yaitu eksperimen confusion metric dengan heat map dan menampilkan classification report. Nah, di sini juga akurasinya akan kita tampilkan. Oke, ini mungkin untuk gambarnya saya akan menjelaskan. Menampilkan classification report ini ini bisa kita lihat perbedaan non penyakit jantung sama dengan penyakit jantungnya. Jadi pada classification report ini yang kita ada akurasi juga. Akurasi ini 0,83%, mana masih lumayan. Jadi pada menjelaskan pada setiap tahap itu classification report ini precision. Ini precision adalah akurasi model untuk merediksi setiap kelas positif. Jadi pada recall sensitivity, recall ini kemampuannya
model untuk mendeteksi semua sampel positif. Advanced score ini harmonic mean antara precision dan recall, support jumlah sampel untuk setiap kelas. Jadi itu adalah gambar. Kesimpulannya pada gambar ini akurasi 0,83 ini lumayan untuk kita prediksi. Akurasinya lumayan bagus. Jadi untuk gambar itu composition metric ini memvisualisasikan jumlah prediksi yang benar atau salah untuk setiap kelas. Klasifikasi report ini memberikan evaluasi metrik untuk setiap kelas, membantu memahami performa model secara lebih rinci. Oke, terima kasih atas perhatiannya yang mana saya bisa menyampaikan pada hari ini terkait tugas akhir saya UAS semester 5. Jika ada salahnya saya mohon ampun. Jika ada benar itu adalah Subhanahu wa ta'ala. Saya berterima kasih yang sudah menonton. Semoga bisa paham dengan apa yang saya sampaikan. Jika tidak paham bisa nanti tanyakan lewat kolom komentar. Oke. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.